selama Korami, rumah dinas Kasat, rumah Kapolres, ini kemudian bisa menimbulkan ini itu, sehingga kalau mereka surat ke atas, suratnya jaksa sudah keluar, panggil mereka mengenal. Itu betul tadi kan di atas lalu sudah 1 tahun kerjasama. makanya orang mau sampai ke bahwa surat itu penagihan mereka tunggal gitu. Jadi mereka bisa tulis di situ. Mereka tidak bayar, jadi PDM lapor lagi ke jaksa. Mulai sudah nih? Boleh nggak? Terkait dengan tunggakan air minum dari pelanggan yang itu berlangsung sudah lama sekali dan itu tetap tercatat di dalam neraca perusahaan terkait dengan piutang yang ada di luar. Piutang yang di luar itu ada, saya masuk itu ada sekitar catatan BPKP itu ada sekitar 900 juta yang ada di luar. Nah, pengertiannya bahwa PDM ini kan dia mengelola aset daerah, jadi semua keuangan itu dan semua aset-aset termasuk uang tunai dan segala macam itu adalah kekayaan daerah yang dibesarkan. Maka kekayaan daerah juga termasuk kekayaan negara yang ada di luar. Nah, yang di luar ini yang perlu kita selamatkan. Oleh karena itu, kami waktu sebelum juga direktur yang terdahulu juga sudah melakukan itu dengan cara di internal saja dari rumah ke rumah. Masuk saya coba itu juga belum terlalu efektif. Dari kemudian turun menjadi 600. Nah kemudian rupanya kita melihat rujukan aturan segala macam itu di situ ada pengacara negara yang bisa berkewenangan untuk melakukan. Nah ini penagihan itu bukan mereka melakukan kayak debt collector itu, kita klarifikasi. Jadi kita klarifikasi itu sejauh mana tanggung jawab pelanggan yang sudah menikmati air itu untuk pembayaran, terus solusinya seperti apa. Misalnya pelanggan yang tidak mampu tentu tidak harus dia punya utang itu langsung dibayar itu. Nanti ada di situ nanti ada klarifikasinya. Mereka mampu bayar berapa, terus terhadap denda-denda itu apakah selama ini mereka tidak menikmati air itu apakah kita berlaku denda. Nanti ada surat pernyataan dari sini bahwa dendanya dihapus ketika kita melihat data-data di sistem itu bahwa dia setiap bulan itu ada debit air yang dinikmati itu cuma tidak memenuhi, ada standar-standar yang coba kita buat di sini. Sehingga maksud kami di sini itu manajemen di sini itu ketika pihak pengacara negara itu sudah memanggil mereka, sudah lakukan klarifikasi, nanti kan mereka datang ke sini. Ada yang datang ke sini, kita klarifikasi, kita itu terus solusinya apakah memang harus dijual dulu atau bagaimana, karena itu juga akan aset daerah di Indonesia yang perlu kita selamatkan. Nah ini upaya pertama. Jadi ini langkah-langkah yang pertama yang dilakukan oleh manajemen. Sebelum ini ada tahapan yang kemudian ada penghapusan piutang itu, tetapi kita perusahaan harus berusaha dulu. Dia harus berusaha sejauh mana, dia berusaha dengan cara internal tidak bisa dan eksternal tidak bisa. Nah nanti mekanismenya nanti dilakukan kepada kuasa pemilik modal, kepada bupati, nanti mekanisme penghapusan piutang itu dari mekanisme DPR untuk melakukan penghapusan kemudian terhadap piutang semua itu. Sehingga kami juga senang kalau piutang semua dihapuskan, catatan di neraca kami kan hilang kan. Nah selama ini kan terbawa terus, tiap tahun terbawa terus, BPKP datang selalu itu tidak siapa. Jadi catatan dari BPKP itu kemudian kami tindak lanjut seperti itu. Jadi tadi begini ya, ini kan ada institusi yang dipanggil juga. Itu tadi ada pendengar itu, jadi semacam ada ketersinggungan apalah begitulah. Karena kenapa PDM tidak menyurati institusi itu, misalnya lembaga itu melakukan pendekatan berani itu. Kenapa langsung ke kejaksaan gitu, tidak melalui pendekatan persuasi dengan mereka, tapi langsung ke atas. Kalau di Polres sudah 2 kali.
terhadap rumah-rumah dinas. Karena rumah-rumah dinas itu kan menjadi tanggung jawab pribadi dari yang menghuni rumah itu. Menurut mereka sih, bahwa tanggung jawab pribadi yang menghuni rumah. Jadi kalau di Polres kita sudah bersurat. Sementara di Koramil itu ya mungkin baru tadi sudah kasih itu, dan memang biasanya institusi yang itu kantor Koramil atau kantor TNI Polri itu biasanya pembayarannya terpusat. Jadi kalau untuk Polres kita sudah bersurat. Miskomunikasi sama orang. Tadi ada Polres, kita sudah bersurat. Jadi kan Bahkan ada cerita katanya nama-nama mereka yang itu kan diumumkan pada saat apel. Tapi intinya begini, ini langkah-langkah kita tempuh, terus kita kemauan dari pelanggan itu dia untuk bahwa dia menggunakan air, dia membayar, terus sejauh mana tindakan dia terhadap itu untuk melakukan kewajiban dia itu. Nah, kemudian kalau kita langkah-langkah selanjutnya, artinya ini ya langkah-langkah terakhir kita sudah MU dan Kejaksaan itu dari tahun lalu. MU dan Kejaksaan, jadi kita melakukan kerjasama itu ada PKS-nya, ada kerjasamanya. selain dua lembaga ini, jadi rumah dinas Polres, Kasat, asrama Koramil, ada lagi tidak institusi atau lembaga-lembaga lain yang juga tunggal? Di instansi pemerintah seperti di Puskesmas punya tadi dokter ada datang, mereka ke sini dan mereka ada tunggakan. Lembaga-lembaga lain tidak ada. Ya, paling instansi pemerintah seperti itu. Jadi itu wajar saya. Ya, artinya prinsipnya kami ada aset daerah yang perlu diselamatkan. Jadi itu aset yang cukup besar, ratusan juta, dan itu artinya kita tidak ujung-ujungnya langsung bahwa ini kau menggunakan air sekian, tapi semua tercatat di sistem kan. Jadi kita lihat itu nanti kan ketika ada ruang klarifikasi itu kita bisa nanti ya surat pernyataan untuk pembatalan denda terhadap item-item mana yang perlu dibatalkan itu nanti dari itu sendiri. Sejak surat itu dikeluarkan PDAM, seperti masyarakat umum ini seperti apa konfirmasinya ke sini? Misalnya ada tagihan tertentu, tetapi faktanya selama ini mereka tidak menikmati air itu. Ya, surat tagihan. Ya. Kita ya itu MUU, kita dengan kalau Kejaksaan itu dengan MUU. Dan baru kemudian tindak lanjut Kejaksaan itu kita memberikan daftar. Ya, sejauh ini ada sekian banyak, mungkin sudah banyak warga yang menghadap ke Kejaksaan lalu mengkonfirmasi ke sini seperti apa? Ada yang mereka datang terus ada yang sebelum mereka ke atas, mereka ke sini dulu. Terus mereka konfirmasi, terus itu seperti tadi. Kami juga sama apa yang disampaikan oleh Kejaksaan, kami sampaikan juga bahwa ini ada tunggakan ini bisa tidak kemampuan seperti apa, terus kemauan untuk membayar itu seperti apa, nanti di tindak lanjut ada surat pernyataan. Itu kan tagihan yang tercatat di sistem. Tetapi kalau faktanya mereka tidak menikmati air, itu nanti ada datanya di meteran itu kan ada pelanggan yang pembaca water meter kan dia mencatat itu dan dia ada foto-fotonya yang dia. Nah sekarang kan kita pakai sistem itu, jadi perhitungannya dari situ. Nanti akan diprint terus, ini pelanggan A dia bulan sekian dia menikmati air itu kurang dari standar yang harus ditetapkan, maka data-data itu misalnya dendanya kita hapus, denda pada bulan itu kita hapus. Jadi penghapusan denda itu kriteria seperti itu. Ada pelanggan yang kemudian dia tidak menikmati air tidak sesuai standar yang memang harusnya dia dapatkan. Jiwa itu dia mendapatkan itu kita. Dan sudah ada beberapa yang seperti itu. Klarifikasi kita print out ya punya itu. Terus denda bulan ini kita tiadakan, kita ada sudah pernyataan dari saya untuk mengapa. Sehingga di bagian bendahara juga dia
memasukkan pendapatan dan segala macam itu ada dasarnya juga dari ada dokter yang memberikan surat itu. Oke, cukup. Jadi, Terima kasih.